Saya itu punya ujian seberat apapun, ngelihat wajah istri saya langsung hilang itu masalah, gitu ya. Wah, luar biasa sekali istri antum, gitu kan ya. Kok bisa demikian? Ya, aku bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu, asatidah ustazat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di kesempatan siang yang baik ini. Allah izinkan kita berkumpul di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, ampunan dan kasih sayangnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Insyaallah tema kita pada siang ini berbincang, sharing tentang satu bagian yang cukup menguras energi, effort yang cukup besar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kenapa? Satu ayat yang paling berat yang harus selalu diingat oleh setiap orang tua adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita renungkan betapa beratnya tugas menjadi seorang ayah, karena secara khitab ayat ini berbicara kepada seorang bapak, seorang suami yang sudah memiliki istri, seorang bapak yang sudah memiliki istri dan anak. Ahlikum itu makna yang pertama adalah istri, tapi ahlikum juga bisa bermakna adalah anak. Karena ada orang-orang yang berumah tangga namun belum dikaruniai anak, maka kata-kata ahlikum maknanya adalah istri. Tetapi setelah menikah sekian tahun kemudian Allah berikan kita keturunan, maka makna ahlikum bukan lagi sekedar istri, namun juga anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini masa terberat, zaman paling berat bagi setiap orang tua. Saya berbicara bukan dalam kapasitas sudah mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Jangankan kita sebagai seorang murabbi, muallim, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan ujian yang cukup berat dari anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan ujian yang tidak ringan dari anak-anaknya. Bagaimana mereka selama lebih dari 30 tahun berdusta, memisahkan bapak dengan sang anak tercinta tanpa ada perasaan dosa. Bahkan mereka tetap membangkang sampai pada puncak ketika Nabi Yakub alaihissalam matanya tak mampu melihat sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah, maka apalagi kita yang hidup di zaman dengan fitnah yang sangat luar biasa ini, maka mereview, mengenang kembali, merenungi kembali ayat-ayat dan peringatan dari Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ya. Karena Allah sendiri mengingatkan, kalian betul-betul akan diuji dalam urusan harta, dalam urusan anak-anak. Dan ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang ada di sekitarnya, ayyukum yahfadu hadis Rasulullah SAW fil fitan, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman? Maka Hudzaifah mengatakan, ana fitnatur rajul fi ahlihi, fitnatur rajul fi waladihi, fitnatur rajul fi malihi, fitnatur rajul fi nafsihi, wa fitnatur rajul fi jiranihi.
Urut-urutannya nomor 1 istri, nomor 2 anak, nomor 3 harta, nomor 4 diri kita, dan nomor 5 adalah tetangga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu harap perhatian, Anda adalah ujian terberat dalam kehidupan suami Anda, ya. Sekaligus juga penghibur paling kuat, ya, kalau mampu mengambil peran. Kalau ujian itu adalah tetangga kita, itu cara atau solusinya lebih mudah. Punya tetangga kok julidnya setengah mati, punya tetangga kok lidahnya setajam, tajamnya siapa Pak? Ya, lidah mertua, enggak ya. Ya, kita punya tetangga semacam itu gampang solusinya, pindah kontrakan, bangun rumah baru. Ya, kalau ujian itu adalah menimpa pada anak kita, lumayan ketika sudah masuk pondok mengurangi pikiran, gitu kan? Ya, wis ndang mondok, ya lumayan nih Pak. Tapi kalau ujian itu pada istri kita, berapa lama kita bisa LDRan? Ya, masa kemudian harus pisahan? Maka nomor 1 itu ahlikum, artinya adalah istri. Nomor 2 adalah anak, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bukan pengen sehidup semati bersama mereka, tapi kita seorang mukmin punya target yang paling ideal, sehidup sesurga bersama mereka. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Nabi, siapa itu orang mandul? Tahu nggak kalian itu man huwal hakim? Siapa orang-orang mandul? Sahabat mengatakan mandul itu yang berumah tangga sekian tahun nggak punya anak keturunan ya Rasul. Maka Nabi kemudian memberikan jawaban yang makjub. Beliau mengatakan laisal akimul ladzi la yunjidu, innamal akimur rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an yuhsabu lahu ba'da mautihi. Orang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Orang disebut mandul ketika dia memiliki banyak anak, namun tak satu pun yang memberi manfaat bagi orang tuanya ketika di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah telah menjadikan bagi orang-orang kafir harta dan anak-anak mereka sebagai pemberat siksa, baik ketika di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, yauma la yanfa'u malu wala banun, ya Allah wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta kita, anak kita tidak memberi manfaat apapun bagi kita, kecuali kalau nanti kita menghadap Allah dalam keadaan memiliki iman, qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kenifakan, dari kemunafikan. Ya, inilah yang kemudian nanti anaknya justru menjadi pembela, istrinya menjadi penyelamat dan pemberi syafaat, harta-hartanya akan menjadi benteng dari api neraka. Dan ini bukan pekerjaan gampang kalau kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan belajar dari beberapa sosok Nabi dan Rasul yang namanya, kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita betapa pentingnya bersabar, memiliki energi tanpa batas untuk melangsungkan perjalanan hidup kita, khususnya dalam konteks rumah tangga. Kenapa? Tidak semua Anda diuji dalam urusan ekonomi, artinya ada yang hidupnya berkecukupan. Tidak semua Anda diuji dalam urusan politik, nggak ada yang jadi pejabat, nggak ada yang jadi penguasa. Tidak semua Anda diuji dalam urusan fisik, artinya banyak yang sehat, segar, bugar, seperti lazimnya siang ini. Tapi saya yakin bahwa setiap kita pasti mengalami yang namanya ujian anak istri. Karena memang ini adalah ujian yang ranking pertama. Ini bapak-bapak merasa senyum-senyum. Iya juga ya, nah pikir-pikir. Ada seorang bapak yang kemana pergi, di dompetnya itu selalu ada foto istrinya. Lalu pada saat di kantor dompetnya terbuka, kawan sebelahnya bertanya, Masya Allah, antum sangat mencintai istri antum ya, kok foto istri antum selalu ada di dompet? Wah iya, ini di ular, ya. Apapun masalah saya, kalau melihat dia selesai semuanya, gitu kan, ya.
Istri saya ini betul-betul penyelesai semua masalah. Saya itu punya ujian seberat apapun, ngelihat wajah istri saya langsung hilang itu masalah, gitu ya. Wah, luar biasa sekali istri antum, gitu kan ya. Kok bisa demikian? Ya, antum berarti sangat cinta banget ya. Bukan, justru ini masalah terbesar saya, gitu ya. Jadi ketika saya punya masalah apa, ngelihat dia, itu kecil, lebih berat yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan bangga ya kalau fotonya dipajang di dompet suami ya. Jangan-jangan Anda ini adalah masalah terberat dalam hidup suami Anda, gitu loh ya. Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap kita ini pasti akan mengalami. Jangankan kita, para nabi dan rasul mengalami betul ujian seperti ini. Sekelas Nabi Nuh alaihissalam, sekelas Nabi Yakub alaihissalam, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya betul-betul mengalami ujian ini, ya. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali mengatakan inna mimma yubtalal bil auliya as-sabru ala siddati lisanin nisa, di antara ujian yang menimpa para wali Allah itu adalah bersabar atas ketajaman lidah istri. Jadi nih bapak-bapak, jenengan punya istri kok judes banget, cerewet banget, rewel banget, gampang ngomel, suka marah-marah, ya. Apalagi kalau sudah menjelang tanggal tua. Saya ingatkan bapak-bapak, wanita itu seperti token listrik. Kalau sudah mulai habis, berisik, gitu lah ya. Bunyinya tit, itu menyakitkan telinga kita, gitu Pak ya. Tapi memang faktanya demikian, ya. Bahwa ujian para wali Allah adalah bersabar atas ketajaman lidah perempuan. Jadi kalau jenengan punya istri yang demikian, ketahuilah bahwa Anda calon wali Allah semuanya, gitu ya. Maka beruntung wahai para wali Allah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini satu hal yang memang mesti akan kita lazimi, mesti akan kita jalani, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Menyebutkan 3 amalan yang akan menjadi kawan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa waladun salih yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba telah menutup mata melanjutkan perjalanan ke alam barzakhnya, maka pada saat itu dia sangat menunggu faedah manfaat yang pernah dia capai di dunia. Mungkin dia punya tanah yang diwakafkan untuk pesantren, mungkin dia punya buku yang dikarang dan dibaca oleh kaum muslimin, ilmunya memberi manfaat, konten-kontennya dinikmati banyak orang. Tapi barangkali tidak setiap kita punya harta yang cukup untuk kita wakafkan. Sedekah kita mungkin hanya sisa-sisa yang tidak berbekas, ya. Kita juga bukan ustadz kondang, kita bukan kiai yang punya karya besar. Kalau ngupload sebuah konten itu yang nonton kita sendiri, ya. Sampai jengkel kalau bikin status, dicek lagi, kok perasaan aku sendiri yang paling banyak nonton statusku, bukannya orang lain, ya. Nah pada saat seperti itu keadaannya, maka yang paling menjadi harapan bagi kita adalah doa anak-anak kita. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi kok menyebutkan waladun sholihun lahu? Kenapa Nabi tidak menyebutkan orang tua soleh yang mendoakan? Bahkan Nabi nggak menyebutkan istri solehah yang mendoakan. Apalagi kok tetangga sebelah atau teman SD, SMP, SMA. Kita paham berapa dari Anda, dari kita yang menyebut nama teman kita setelah kematiannya. Berapa dari karyawan kita, tetangga kita yang ketika nanti kita meninggal dunia, lalu dia mendoakan kita, ya. Berapa dari orang tua kita yang masih hidup ketika kita meninggal dunia, rata-rata mereka mendahului kita. Bahkan kok kenapa Rasul nggak menyebut doa istri yang solehah? Istri kita Pak, setelah kita meninggal dunia, berapa lama sedihnya, gitu kan, ya. Seminggu 2 minggu mungkin masih berderai air matanya.
sebulan 2 bulan sudah terbiasa. Begitu habis masa iddahnya, datang laki-laki soleh, tampan, kaya yang melamar dia, langsung diterima. Mungkin bulan kelima nama kita sudah dia lupa, gitu kan ya, sudah nggak ingat lagi nama suami pertamanya. Tapi kalau seorang anak ketika menyebut kata-kata Rabbi gfirli wali walidayya, maka secara otomatis yang dimaksud itu bukan orang tua angkat, bukan orang tua di kelas, bukan orang tua mertua, bukan orang tua yang benar-benar sudah tua, bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang tua biologisnya, tanpa harus dia sebut siapa namanya. Maka yang dimaksud orang tua di situ adalah bapak ibu kandungnya. Secara automatically ya. Coba jangankan ibu-ibu, suami Anda sudah meninggal dunia, suami Anda masih hidup, siapa yang tiap hari mendoakan Rabbi gfirli wali zauji? Ngacung Bu, ada Bu? Ya. Yang tiap hari mendoakan suaminya semoga diampuni. Jarang kita menyebut. Bapak-bapak, coba ya, berapa banyak di antara jenengan yang serius mendoakan istri jenengan? Jarang kita sebut. Apalagi nanti kalau meninggal dunia, mungkin sudah lupa ya. Karenanya yang paling logis untuk ditunggu dan diharapkan itu adalah doa dari anak-anak kita. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa memberikan doa kepada kita? Di sini ada yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana anak-anak itu menyebutkan Rabbi gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, orang tua, bapak ibu itu bisa yang disebut adalah abi ummi. Bapak ibu itu abi ummi. Bisa juga walid dan walidah. Ya. Artinya dalam bahasa Indonesia sama, bapak dan ibu. Abi itu artinya bapak, walid itu artinya bapak, ummi artinya ibu, walidah artinya ibu juga. Tapi kenapa Allah dan Rasulnya tidak menyebut dengan kata-kata Rabbi gfirli wali abawayya? Ya, kapan kata-kata abi ummi dipakai? Kita lihat kata-kata abi ummi dipakai pada satu hadis misalnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu berada di atas fitrah, statusnya adalah bertauhid. Maka Nabi kemudian mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya. Dan ketika menyebut kata-kata walidayya, itu yang dimaksud adalah ibu dan bapak. Kalau kata-kata abawahu, maksudnya adalah bapak dan ibu. Artinya didahulukan bapaknya, ibunya mengikuti. Tapi kalau Rabbi gfirli wali walidayya, yang dimaksud adalah ibunya dulu, baru kemudian bapaknya. Karena kata-kata walid itu lebih identik dengan pemilik anak. Dialah ibu yang mengandung bayinya, maka disebut sebagai walidai, ya, walidah. Ya, ketika ada kata-kata Rabbi gfirli wali walidayya, maka yang dimaksud itu adalah ibunya dulu, baru kemudian bapaknya keciprakan. Nah, di sini bapak-bapak sekalian, betapa nggak enaknya jadi bapak. Kenapa? Kalau anak kita soleh dan solehah, maka yang didoakan itu ibunya dulu, baru kemudian bapaknya. Tapi kalau anak kita nakal, anak kita durhaka, anak kita bandel dan kualat, maka yang dosa bapaknya dulu, baru ibunya kebelakangan. Ya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, bapaknya dulu baru ibunya. Ya, itulah yang menjadi penyebab kenapa anaknya kemudian durhaka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Terus apa bedanya abi umi dengan walid dan walidah? Di sini beda sekali. Kenapa yang didoakan itu bukan abi umi, yang didoakan adalah wali walidayya. Terus apa bedanya walidayya dengan abawayya? Beda. Kata-kata abi dan umi yang disebutkan dalam Al-Quran lebih identik pada peran yang sifatnya adalah material.
Sedangkan kata-kata walid dan walidah, peran strategisnya ada pada yang sifatnya spiritual, takdib dan taklim. Maka di situ kalimatnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di situ bukan kama at'amani, kama asqoni, kama albasani, kama askanani, sebagaimana keduanya memberi aku makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Kalau makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal itu tugas abi umi. Tapi kalau memberikan kama rabbayani itu tugas walid dan walidah. Ya. Mudahnya begini. Kalau jenengan ngasih uang jajan, nah itu tugas abi. Kalau jenengan ngasih baju anak, itu tugas abi umi. Kalau jenengan bayar SPP, itu abi umi, gitu kan? Ya. Tapi kalau jenengan ngajari ngaji, mengingatkan anak untuk taat kepada Allah, mengingatkan anak untuk paham tauhid dan syirik, itu baru wali walidayya. Ya. Salah satu dalil bahwa abi umi identik dengan hal-hal material itu seperti yang termuat dalam surat Al-Kahfi ketika menjelaskan tentang perjalanan Musa bersama Khidir saat melewati rumah yang temboknya ambruk. Lalu Khidir mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya. Para ulama menjelaskan bapak ibunya abuhuma salihah, orang tuanya ini soleh. Yang dimaksud bukan bapak ibu kandung, tapi itu adalah kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh kira-kira ketemu sama anaknya nggak, Pak? Nggak mungkin. Tapi warisannya 7 turunan. Yang di situ para ulama menjelaskan hebatnya kesolehan orang tua membuat 7 turunannya tidak miskin, masih bisa merasakan jejak harta yang ditinggalkan. Jadi otomatis ini bukan tarbiyah. Dan di situ disebutkan yang ditinggalkan adalah kanzun lahuma, yaitu harta warisan yang ditinggalkan sama kakek ketujuh yang masih bisa dirasakan sama cucunya yang ketujuh tadi. Ya. Lalu kemudian rumah tadi dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini, dari sisi bahasa saja kita paham yang akan didoakan oleh anak itu bukan abi dan umi, tetapi yang didoakan adalah walid dan walidah. Ya. Pertanyaannya, kira-kira setiap hari kita berperan sebagai abi umi atau sebagai walidayya bagi mereka? Silakan muhasabah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira setiap hari ini kita hanya menjadi abi umi buat mereka atau kita menjadi walid dan walidah buat mereka? Sebab yang didoakan oleh anak-anak soleh tadi pada lafaz hadis dan ayatnya adalah Rabbighfirli wali walidayya. Ya, kita harus jujur bahwa peran diri kita lebih banyak menjadi abi dan umi. Kita kasih anak kita pakaian, kita beri mereka minuman dan makanan, kita sediakan mereka tempat tinggal, butuh HP kita belikan, butuh sepeda kita belikan, butuh tas kita belikan. Tetapi seberapa waktu yang kita berikan untuk Rabbayani? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prakteknya untuk Rabbayani kita banyak men-outsourcingkan anak kita kepada pihak ketiga. Belajar Al-Fatihah kita outsourcingkan kepada guru TK. Belajar doa-doa kita outsourcingkan kepada guru TPA. Belajar tahsin tajwid kita outsourcingkan kepada guru di kuliatul mu'alliminnya. Apalagi belajar ilmu fikih, ilmu waris, ilmu ini, ilmu itu, nyaris kita tidak mampu berperan sebagai walid memberikan pendidikan secara langsung kepada mereka. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya bertanya kalimat ini kepada jamaah, ada yang protes kepada saya, Ustaz, saya itu nyekolahkan anak saya supaya mereka soleh-solehah, supaya mereka paham Quran, supaya mereka menyembah Allah. Apakah kami tidak dapat doa itu?
Saya katakan dapat Bu, asal ada syaratnya. Apa? SPP-nya lunas. Gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian dari kita sudah tidak berperan menjadi walid dan walidah, juga nggak mau berperan menjadi abi dan umi. Anaknya titipkan di sekolah dari mulai TK, SD, SMP, bahkan KMI, ya, cuman pasrah, aku titip ya anakku. Selebihnya dia angkat tangan. Sudah nggak jadi abi umi, nggak jadi walid dan walidah. Masih lumayan Pak jadi abi umi, bertanggung jawab untuk urusan perutnya. Maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang harus menyampaikan logika ini supaya mereka mengerti. Ketika ada seorang bapak membawa anaknya ke pondok pesantren, kemudian menitipkan anaknya, kemudian minta keringanan sampai 0. Saya katakan, Pak, Bapak sudah menitipkan putra-putri Bapak, otaknya diserahkan kepada kami untuk diisi, hatinya diserahkan kepada para ustadz untuk diinstal. Mbok yo perutnya jangan dititipkan Pak, mbok perutnya diurus juga Pak, nanti Bapak nggak kebagian apa-apa. Mohon maaf kalau agak kasar, tapi ini fakta yang harus kita terima. Betapa menyesalnya nanti kita di akhirat, sudah nggak jadi walid walidah, apalagi nggak jadi abi dan umi. Kenapa? Saya yakin ketika Anda berperan menjadi abi umi, mencari nafkah pontang-panting sambil mendapat rupiah demi rupiah, doa kita panjatkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. 1 rupiah yang Anda kumpulkan, 1 rupiah yang Anda transfer ke pesantren, Anda bayarkan ke sekolah yang dicari dengan jerih payah, dengan keringat bahkan darah, maka pada saat itu doa-doa kita akan melangit. Disitulah kita, walaupun secara teknis kita tidak terlibat mendidik langsung, tetapi apa? Rupiah demi rupiah yang kita kumpulkan, yang kita titipkan kepada ustadz untuk memenuhi kebutuhan tubuh anak kita, itu adalah bukti yang paling logis bahwa kita ingin mengambil peran walid dan walidah buat anak-anak kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalannya kita sudah terlanjur memikul amanah. Kita sudah dititipi oleh Allah anak. Jangan sampai kita suudon kepada Allah, lalu semuanya kita serahkan kepada orang, lalu kemudian kita naudzubillah kok ongkang-ongkang santai karena merasa mendapatkan fasilitas ini itu, keringanan, beasiswa dan lain-lain. Saya khawatir kalau itu terjadi bukan karena kondisi kita yang tak berdaya, tapi lebih kepada lemah tanggung jawabnya, maka kita tidak masuk dalam kategori yang didoakan Rabbi firli wali walidayya. Walaupun anak kita banyak, kalau kemudian kita tidak punya peran untuk mengambil tugas memberikan tarbiyah, makanan, minuman dan semua kebutuhan, kita khawatir bahwa kita tidak masuk dalam kategori Rabbi firli wali walidayya tadi. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus melihat beban anak-anak kita, beban istri kita. Ini adalah ladang pahala, amal terbesar. Nanti malam kita akan ngebahas ladang pahala itu bernama keluarga, ya, insya Allah. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dari sini saja kemudian kita sudah perlu muhasabah. Apakah kita layak dimasukkan dalam kelompok walidayya yang mendapatkan doa warhamhuma kama rabbayani shogir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mari kita melihat bagaimana para nabi dan rasul memberikan keteladanan kepada kita. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah di antara nabi dan rasul ulul azmi. Level kesabarannya adalah level kesabaran yang bahkan Rasulullah SAW diminta untuk belajar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi dan Rasulul Azmi. Dan kita, para ulama sepakat, Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang pertama. Ya,
disebut ulul azmi karena punya azam, tekad, effort yang sangat luar biasa, melewati semua ujian dengan ketabahan yang tiada tandingnya. Kita bisa bayangkan, Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, diuji Allah dengan istri yang durhaka, bahkan istrinya divonis sebagai agen penghuni neraka, ya, disebut sebagai daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Istrinya dijadikan sebagai teladan penghuni neraka. Bayangkan Pak, teladan kok penghuni neraka, ya. Saya yakin di antara antum sekalian nggak ada yang diuji seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kenapa Nabi Nuh istrinya divonis masuk neraka, bahkan dijadikan sebagai real model penghuni neraka? Para ulama menjelaskan dosa istrinya Nabi Nuh adalah tidak beriman kepada risalah Nabi Nuh. Bukan sekedar tidak beriman, bahkan istrinya yang memprovokasi masyarakat untuk menolak dakwah suaminya. Ya, istri Nabi Nuh ini yang selalu membuat stigma negatif tentang suaminya, sampai berani mengatakan, jangan mau percaya sama suamiku tuh wong gendeng, suamiku tuh wong edan, begitu loh, ya. Pak, para ustadz, pernah nggak Anda ceramah, Anda dakwah, terus di belakang sana istri kita ngomong begini, wong gemblong kok dipercaya, gitu ya? Anda pernah digituin nggak Pak? Nabi Nuh digituin tiap hari. Tapi Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya, bahkan sampai detik-detik perpisahan ketika air laut menenggelamkannya. Kan'an, salah satu putranya dari 4 putra yang durhaka, yang levelnya ketika diingatkan, ya, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Saya ingin menekankan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah. Anak Nabi Nuh itu kafir, yang bernama Kan'an ini bergabung bersama barisan orang kafir. Kan'an ini level durhakanya kita tidak ngerti seperti apa, yang pasti di atas dosa besar, mencuri, mabuk, judi, dan zina. Karena kekufuran levelnya di atas 4 dosa itu. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu, apa kalimat yang Nabi Nuh ucapkan pada detik-detik perpisahan dengan anak yang membangkang, ya. Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat anaknya mendaki bukit sementara air laut terus menaik, maka Nabi Nuh kemudian menyaksikan sang anak terus merayap bukit tadi. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kamana, wahai anakku tercinta. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, ya, mengucapkan kata yang manis dan lembut kepada anak yang sudah kufur dengan kalimat ya bunayyar kamana, wahai anakku tercinta. Ya, kalimat yang serupa diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat ingin meminta Ismail menyerahkan diri untuk disembelih. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka. Bapak Ibu sekalian, ya, kalimat apa yang kita ucapkan pada anak-anak kita yang durhaka? Kita sebagai orang tua sering tidak tahan untuk mengata-ngatai mereka. Kita sebagai orang tua suka dibuat kesal dan sakit hati entah atas tingkah pola mereka, sampai mungkin keluar sumpah serapah dari mulut kita. Ibu-ibu sekalian, berapa dari kita, Anda, yang tidak sabar menghadapi kenakalan anak-anak, sampai kemudian keluar sumpah serapah, doa yang tidak baik buat mereka, yang itu justru bertambah buruk. Ya, coba kita lihat. Saya masih husnudzon. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa anak-anak kita tidak ada yang di luar perahu. Kalau perahu itu adalah simbol keimanan, di luar perahu adalah simbol kekufuran. Dan Kan'an berada di luar perahu, dia adalah simbol kekafiran. Sak nakal-nakalnya anak kita, pasti anak kita masih dalam perahu kita. Mungkin sudah di tepian, mungkin sudah bergelayutan, tapi masih dalam perahu Pak. Silahkan ditafsirkan dengan kondisi anak masing-masing, karena saya juga sedang muhasabah dengan anak-anak saya. Jadi saya lagi bayangin anak saya di mana nih posisinya, gitu ya. Tapi silahkan jangan pikirkan. Dan saya yakin belum ada yang nyemplung, paham ya?
belum ada yang murtad, belum ada yang kafir. Nabi Nuh kepada anaknya yang kafir masih bisa mengucapkan ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebuah kalimat yang sangat penting supaya orang tua punya kesabaran ekstra tanpa batas, tetap mengungkapkan dan menunjukkan kasih sayang yang sangat tinggi kepada anak-anaknya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, ya bunayya rekam ma'ana. Kalimat berikutnya coba perhatikan. Nabi Nuh mengatakan wala takun ma'al kafirin. Janganlah kamu bergabung bersama orang kafir. Nabi Nuh tidak mengatakan wala takun minal kafirin. Karena kalau kata-kata wala takun minal kafirin itu berarti sudah kafir. Tetapi sekufur apapun anak tadi, bahasa dialog kepada anak, Nabi Nuh memilih kalimat wala takun ma'al kafirin. Seakan-akan ini isyarat, nak, kamu masih bagian dari kafilah orang-orang beriman. Kamu jangan gabung bersama mereka. Ya, wala takun ma'al kafirin. Ketika anaknya mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', Nabi Nuh tetap mengatakan dengan sabar, qala la asima alaikumul yaum. Enggak ada perlindungan lakumul yaum, ya, untuk kalian pada hari ini. Karena memang hari ini vonisnya dunia akan ditenggelamkan semuanya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, dan akhirnya kan betul-betul tenggelam. Dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Nuh tetap merengek kepada Allah. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengecewakan aku pada anak-anakku? Ketika Allah kemudian mengatakan kepada Allah, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Ya, barulah Nabi Nuh kemudian istighfar meminta ampun kepada Allah. Takdirnya sang anak ketika meninggal dunia dalam kekufuran, maka Nabi Nuh sudah angkat tangan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua tidak boleh putus asa sampai detik-detik kematian anak kita ketika dia keluar dari ajaran Islam. Saya tidak tahu apakah di antara kita yang ada yang diuji oleh Allah karena anaknya murtad, karena anaknya pindah agama, karena anaknya menjadi pembela kekufuran, karena anaknya berada dalam barisan musuh-musuh Islam. Tetapi ingat, ayat tadi mengajarkan kita sebagai seorang bapak untuk tabah dan sabar menghadapi kenakalan anak tersebut, ya. Dan kalau Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sabar, paling halim, itu saja diperintahkan Allah untuk apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka tentu kita sebagai orang tua lebih wajib untuk belajar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang paling pokok pada kisah Nabi Nuh adalah bagaimana kita memilih kata-kata dalam situasi dan emosi yang tak terkendali. Ya. Silahkan renungkan, pernah nggak kita mengucapkan kata-kata kepada anak-anak kita yang seakan-akan itu menggambarkan keputusasaan kita mengajak mereka ke jalan kebenaran, dan anak-anak kita tetap pada pembangkangan? Maka bertahanlah. Bapak-bapak, saya ingin mengingatkan, ini nasihat juga begitu mengena buat saya, terutama buat bapak-bapak ikhwan-ikhwan yang usianya 50 tahun, 55 tahun. Boleh saya dibantu ngacung yang umurnya 45, 50 ke atas. Ya. Pak, buat Anda, saya, antum sekalian, ibu-ibu terutama yang umurnya sudah 45 ke atas, itu rata-rata sudah mulai punya mantu. Ya, mboten? Ya. Sebagian sudah punya cucu, gitu kan, ya. Nah, orang kalau sudah mantu, sudah punya cucu, itu diantara ujiannya adalah sama. Ya Allah, dua mantu kok ya nggak mudeng-mudeng sama pekerjaannya. Ya Allah, anakku setelah nikah kok ya nggak tahu nengok rumah orang tua. Ngebel aja belum tentu sebulan sekali. Mbok yo transfer toh bapakmu, ya. Kita mungkin mengeluh, anak kita jarang pulang ke rumah orang tua, anak kita jarang menyapa, anak kita nggak pernah memberi hadiah, menantu kita tidak peka-peka, tidak sensi dengan keadaan orang tuanya. Maka dalam situasi seperti itu,
effort kita, energi kita terkuras buat mikirin anak yang sudah menikah, terkuras buat mikirin menantu kita, ya. Dan dalam kondisi seperti itu, tak sedikit dari kita yang kemudian lupa untuk ibadah, lupa datang ke majelis taklim, lupa menghadiri majelis ilmu, lupa untuk ngaji karena kepikiran terus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin ingatkan diri saya dan antum sekalian, kalau sudah umur-umur seperti ini, kalau sudah memasuki angka 50, fokus kita adalah mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, karena kita sesaat lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan anak kita, menantu kita, cucu kita yang mungkin nggak sesuai dengan selera dan ekspektasi kita menjadi penghalang, menguras energi pikiran sampai kita lupa dengan mengumpulkan bekal tadi. Ya, artinya apa? Silahkan pikirkan, tetapi jangan kebablasan. Yang di luar kendali dan kontrol kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan energi ngomel tadi untuk banyak berdoa. Kadang-kadang bahkan perlu kita diam. Karena kadang-kadang kebanyakan nasihat buat anak kita bukan membuat mereka sembuh, bahkan makin jengkel. Karena biasanya, Pak, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kalau sudah kebablasan, emosi itu menyumbang saham terbesar. Coba rasakan, Pak, ya. Jenengan kalau mengingatkan anak, jenengan kalau mendalili istri, ketika over itu emosi, ya, dan kondisi kejiwaan kita itu campurannya lebih besar daripada dalilnya, gitu loh, Pak. Ini dah. Makanya kalau dibilangin, ya, kayak Umi bilang apa, begitu kan, ya, itu lebih banyak dalilnya atau emosinya, Pak, ya. Saham emosinya 90%, dalilnya cuma 10%, gitu kan, ya. Disitulah kemudian efektivitasnya berkurang, ya, nilai ubahnya berkurang, tapi di saat yang sama kita kehilangan banyak amalan. Maka saya ingin menasihatkan diri saya dan antum sekalian, Pak, yang sudah 50 tahun ke atas, melihat keadaan anak-anak kita, mantu-mantu kita yang demikian, belum sesuai dengan harapan, banyaklah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kita bukan cuek ya, Pak, ya, Bu, bukan cuek ya, Bu, bukan tidak peduli ya, tetapi saya meyakini karena saya menyaksikan tak sedikit dari ibu-ibu yang kalau sudah kayak begitu emosinya nggak tertahankan, gregetan, apalagi ngeliat suaminya, Abi tuh kok nggak peduli sih, begitu loh, ya. Ya betul, Bu, ya. Abi kok diem aja sih, gitu kan, ya. Umi ini gregetan, begitu kan, ya. Maaf ya, ini bukan curhat loh, ya. Ini memang fakta yang menimpa kepada kita rata-rata, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya, Nabi yang juga Allah kisahkan, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang ujian tentang anak-anaknya juga tidak ringan, adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji oleh Allah, punya 4 istri dan 12 anak, semuanya laki-laki. Dari Rahil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Dari Laya lahir 6 orang. Rahil dengan Laya masing-masing punya budak perempuan yang semuanya kemudian dinikahi dan masing-masing memiliki 2 anak keturunan. Total semua anak Nabi Yakub adalah 12 orang, semuanya laki-laki. Kita tahu bagaimana ujian Nabi Yakub. Wafatnya Rahil, istri tercinta, membuat tumpahan kasih sayang Nabi Yakub dominan kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena ibunya telah tiada. Dan peristiwa itu dipandang sebagai sebuah bentuk pilih kasih, ya, dengan mengabaikan kakak-kakaknya. Lalu 10 orang kakaknya yang berasal dari 3 istri berbeda melakukan makar. Tetapi kemudian salah satu dari mereka yang dewasa, Lewi bin Yakub, mengatakan, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh, wa alquhu fi ghayabatil jub, cemplungkan saja ke dalam sumur. Maka makar ini kemudian dilaksanakan. Nabi Yusuf diajak bermain sampai kemudian dieksekusi, dicemplungkan dalam sumur, ya, setelah sebelumnya mengalami kekerasan fisik maupun psikis. 3 hari di sumur kelaparan. Setelah itu diangkat oleh seorang musafir yang melewati tempat tersebut, kemudian dijual dengan harga yang sangat murah.
Lihat bagaimana mereka datang dengan isakan air mata, datang dengan darah kebohongan. Waja'u abahum isya'i yabkun. Mereka datang dengan tangisan, ya, ketika menjelang malam. Kemudian mereka datang dengan damin kadib, dengan darah bohong, darah serigala atau darah kelinci yang kemudian ditumpahkan dan kemudian diklaim sebagai darahnya Nabi Yusuf. Bapak Ibu sekalian, Nabi Yakub itu ngerti anaknya pasti bohong, karena Nabi Yakub dapat wahyu bahwa Yusuf pasti jadi nabi pengganti. Dan ketika mereka membawa baju Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu ngerti, mana ada serigala kok secerdas ini menerkam seorang anak, bajunya dicopoti dulu, nggak ada robek, nggak ada koyak pada baju yang dibawa, adanya cuma darah yang tumpah. Ya, Nabi Yakub ngerti ini pasti bohong. Pak, ada pelajaran yang ibu-ibu biasanya nggak setuju. Kita kalau tahu anak kita bohong, biasanya kita cecer terus-menerus atau kita mencukupkan diri, Pak? Bapak-bapak, ngejar sampai pojok atau kita mencukupkan diri sekedarnya? Biasanya bapak-bapak mencukupkan diri. Emak-emak nggak tahan, kalau nyidang itu habis-habisan. Ya nggak, Mas? Ya, gimana rasanya kalau disidang sama ibunya? Beda. Kalau bapaknya, oh ya sudah. Memang itu karakter laki-laki. Ya, Nabi Yakub nggak kemudian mengejar, yang bener aja, bajunya aja masih utuh, nggak mungkin ini. Nggak, Nabi Yakub nggak ngejar begitu. Kenapa? Salah satu adab yang diajarkan, seorang bapak pasti pengen anaknya tobat dan sadar tanpa ada tekanan. Bapak itu pengennya anak tobat dan sadar tanpa dipaksa, pengennya berdasarkan keinginan. Itu yang ibu-ibu nggak kuat, gitu loh, ya. Mak biasanya ngejar. Wah, kalau nyecer kayak begitu nih, ya. Ya, Ustaz kok ngerti banget ya. Ya memang kenyataan di lapangan, begitu kan, ya. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Yakub menunggu tobat dan sadarnya 10 anak yang durhaka ini berapa lama? Bukan sepekan 2 pekan, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, menunggu sampai hampir lebih dari 30 tahun. Dan anak konsisten dan kebohongannya. Tapi Nabi Yakub nggak pernah putus asa untuk berdoa, mendoakan kebaikan anak-anaknya. Bahkan pada puncaknya, ketika 10 anak ini sudah berjumpa dengan Nabi Yusuf, walaupun mereka belum tahu itu Nabi Yusuf, mereka pulang gagal membawa Bunyamin, tetapi membawa jubah Yusuf. Ya, mereka akhirnya tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf ketika Bunyamin ketangkap. Dan ini hebatnya Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian, ya. Kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari bapak kepada anaknya membuat Nabi Yusuf tidak punya benci dan dendam dengan saudara-saudaranya. Ketika Bunyamin dijebak untuk memasukkan piala raja dalam tasnya, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhih, ya. Kemudian akhirnya dikeluarkanlah piala itu, ya, dari tas saudaranya. Dan ketika piala itu tertangkap, lihat ini, kakak-kakaknya panik semua. Mereka tiba-tiba mengatakan, qalu iyasrik faqad sarafa ahullah. Maaf Tuan Raja, kalau dia itu mencuri, memang dulu abangnya juga suka nyolong masalahnya, ya. Masya Allah, dia nggak ngerti bahwa yang diajak bicara adalah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak marah, Nabi Yusuf tidak emosi. Fa'asarruha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum, ya, qala antum syarrum makana. Lihat bagaimana Nabi Yusuf cukup, udahlah, nggak usah dibahas, gitu kan. Kadang-kadang nih laki-laki tuh gitu, Bu, kuat menyimpan. Nek perempuan kayak gitu emosionalan, ya. Dan hebatnya lagi, ketika 10 saudara ini kemudian pulang ke kota Palestina membawa baju dari Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yakub tiba-tiba mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Kok aku mencium bau Yusuf, ya? Ini bau Yusuf ini, ya. Dengan entengnya keluarga mereka mengatakan, qala innaka lafido, qalu innaka lafido lalikal qadim. Pak, jenengan kok pikun ora ilang-ilang, Pak, ya. Padahal ini sudah fakta
ini jubahnya Yusuf. Tetapi apa? Fasabrun jamil, fasabrun jamil. 2 kali Allah menyebutkan kata-kata fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabar yang tidak mengeluh, sabar yang tidak mencak-mencak, sabar yang cukup disimpan dalam dada. Dan ini pengaruhnya buat Nabi Yusuf luar biasa. Sampai puncaknya mereka datang semua ke negeri Mesir. Maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengatakan setelah kumpul dengan semua saudara dan bapak ibunya, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Lihat hebatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mengatakan yang telah mengeluarkan aku dari sumur. Sebab kadang-kadang ya jangan kalau emosi kan suka ngungkit-ngungkit gitu tuh Pak. Nabi Yusuf enggak. Nabi Yusuf enggak nyebut-nyebut sumur. Sebab kalau nama sumur yang disebut kakak-kakaknya pasti akan, oh kamu kan, gitu loh ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Allah telah berbuat baik kepadaku yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Ya. Nabi Yusuf di penjara hampir 15 tahun tanpa salah sama sekali. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nadagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah mendatangkan kalian dari pedalaman kampung di Palestina setelah setan berhasil merusak hubungan baikku dengan kakak-kakakku. Masya Allah ya. Nabi Yusuf tidak nyalain kakak-kakaknya. Nabi Yusuf nyalain setan yang telah mengganggu. Bisa nggak kita punya lapang dada semacam itu? Subhanallah Bapak Ibu dari mata Allah. Dan hasil akhirnya am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut idh qalu di banihi ma ta'buduna min ba'di. Dan 12-12-nya mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba ya ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kita tentu sangat berharap sebelum besok kita menutup mata, sebelum menghembuskan napas yang terakhir kalinya, anak-anak kita berkumpul semuanya lalu mengatakan, ayah, kami akan lanjutkan perjuangan ayah. Risalah Islam ini harus kami pegang sampai kami mati. Dan ini merupakan buah kesabaran Nabi Yakub menunggu 30 tahun lebih mendidik anak-anaknya yang tidak tahu diri. Jadi nampaknya kita belum ada yang seberat ujian Nabi Yakub nih Pak. 10-10-nya nakal semua loh Pak ya. Nek anak jenengan cuman bohong sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, itu belum ada apa-apanya dengan kebohongan 10 anak Yakub yang bohong selama 30 tahun. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abu Fatih Al-Ghani. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Akan kita berikan untuk termin pertama 3 penanya pertama. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materinya yang sangat banyak dan sangat berbobot sekali. Ustaz, ada 2 pertanyaan izin untuk menyampaikan. Yang pertama, Ustaz, kenapa kalau kita berbicara tentang akhir zaman dari nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Nabi, semua konotasinya atau kebanyakan konotasinya itu serem-serem Ustaz. Pembunuhan, pembangkangan, pembantaian, krisis moral dan sebagainya. Itu kira-kira hikmahnya apa Ustaz untuk kita manusia akhir zaman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, ini pertanyaan yang pernah disampaikan kepada kami ketika ngisi pengajian salah satu di beberapa tempat. Pertanyaan dari bapak-bapak, yaitu bagaimana sikap kita menyikapi istri yang terlalu posesif Ustaz. Dikit-dikit ngelarang, mau mancing nggak boleh, mau nongkrong nggak boleh. Atau sebaliknya Ustaz, suami yang terlalu posesif pada istrinya, bahkan ikut pengajian aja nggak boleh, gitu kan. Gabung dengan umahat yang lain juga nggak boleh. Dan sikapnya bagaimana Ustaz?
Monggo Ustaz, jawab dulu. Enek wong enang kene. Kayaknya ada. Tadi yang pertanyaan terakhir kayaknya curhat tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tentunya dengan mudah kita pahami hikmahnya, betapa pentingnya kita sedia payung sebelum hujan. Ya, payung itu ada nggak ada hujan tetap manfaat, gitu kan? Ya, kok nggak hujan-hujan jadi jual aja, gitu kan ya. Tapi kalau kita punya bekal itu kita lebih tenang dalam menghadapi. Kita memang harus berada dalam posisi lebih dari prediksi yang akan terjadi. Karena itu merupakan sunatullah mendatangkan kita kepada ketenangan. Ya, ketika harga-harga di pasar naik, jenengan bawa yang pas-pasan apalagi kurang, mesti nggak nyaman. Tapi nek bawa lebih, itu tenang. Begitu loh. Ya, kenapa? Nasib kita itu bukan pada peristiwanya, tapi nasib kita itu sangat ditentukan dengan seberapa kita punya bekal dan persiapan. Nilai kita itu bukan ada pada peristiwa yang datang, tapi bagaimana kita merespon. Dan merespon yang baik itu baru akan terjadi kalau kita punya bekal yang berlebih, bekal yang cukup lah tepatnya, kan begitu. Maka Nabi menyebutkan semua hal tadi. Tapi ingin saya katakan satu kaidah begini: apapun yang diprediksi bahkan oleh Nabi SAW, kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, maka kita akan aman. Sebaliknya, kalau kita dikasih hal-hal yang berita menyenangkan, angin surga, namun kita tidak punya persiapan, nasib kita tetap akan kebalikannya. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya, pemerintah mengatakan 2006 besok ekonomi kita akan naik 200%. Yang tadinya 2 juta jadi 4 juta. Itu kalau hitungan kasarnya. Pertanyaannya, tahun depan masih ada nggak pengemis, pengamen, gelandangan di pinggir jalan, Pak? Masih ada nggak kira-kira? Tetap saja masih ada. Kabar gembira itu nggak berpengaruh buat mereka. Atau sebaliknya, pemerintah mengatakan 2026 ekonomi kita agak gelap, ada potensi penurunan sampai 50%, yang biasanya 2 juta tinggal 1 juta. Pertanyaan saya, ada peluang nggak untuk jadi orang kaya mendadak? Ada, faktanya ada. Artinya begini, ketika Nabi mengatakan bahwa besok di akhir zaman 1 laki-laki berbanding 50 perempuan, itu kan kayaknya kabar gembira buat laki-laki ya. Pertanyaan saya, ada nggak yang jomblo sampai sekarang? Ya tetap ada, gitu ya. Artinya walaupun Nabi menjanjikan 1:50, nek jenengan nggak sungguh-sungguh cari pasangan, ya tetap nggak laku-laku, gitu loh ya. Sebaliknya, ketika Nabi mengatakan ada begini, ada begitu, ada ancaman ini, ada ancaman itu, buat mereka yang prepare, dia akan bisa melewati itu dengan senyum, dengan tenang. Kenapa? Kondisinya adalah sebalik yang dia lakukan. Itu ya. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, suami istri itu ada yang polos, ada yang seniman. Ini penting untuk dipahami, gitu loh. Yang polos-polos itu biasanya suka apa adanya, tetapi kejujuran itu cukup menyakitkan, gitu loh ya. Kan ada yang bilang, "Dek, maaf ya, aku nggak bermaksud menyakitimu, tapi aku tidak mampu untuk menahan ketidakjujuranku," gitu loh ya. Kamu tuh membosankan, gitu ya. Maaf ya, aku jujur ya. Itu kan ya, itu terlalu polos gitu Pak. Jadi begini, misal Anda sudah di rumah, Anda sudah menanti dia, Anda sudah melakukan apa yang diinginkan, baru mancing 1 jam sudah di WA, kapan balik Mas, begitu kan ya. Ya. Kalau Anda itu terlalu polos, Anda mungkin emosi dan kekanak-kanaan. Ya Allah, baru keluar sebentar udah ditanyain, ya kamu itu mbok sabar kek. Itu bukan jawaban yang dibutuhkan. Kenapa? Jawaban yang dibutuhkan adalah jawaban yang menenteramkan. Misalnya, ini contoh. Jangan kok digituin. Jawabannya gimana? Ada apa sayang? Udah kangen lagi ya? Jangan khawatir. Aku kalau selesai acaraku segera pulang. Walaupun mungkin selesainya 3 hari lagi, gitu loh ya. Ya. Tapi kalimat itu sudah bikin dia tenang, gitu loh. Daripada dijawab jujur-jujuran, gitu kan? Ya.
memang kadang-kadang jujur sama istri nggak baik Pak, begitu loh ya. Jangan apa adanya gitu loh ya. Tapi kalimat yang Anda ucapkan tadi, ada apa sayang, udah kangen toh ya, baru 1 jam sudah nggak tahan lagi ya. Jangan khawatir, nanti Abi kalau udah selesai acara segera pulang. Itu yang di rumah langsung ada emoticon love-nya gitu Pak ya. Dan Anda bebas melakukan apa saja setelah itu ya. Jadi ini tentang seni komunikasi. Demikian ya. Udah 1 jurus itu 2 aja lah ya.